Bitcoin barusan tembus $100.000. Ini 9 Mei dan pagi ini aku barusan posting di komunitas VIP. Harusnya kalian seneng ya lihat portfolio Anda hijau. Dan ini sebabnya karena 1 bulan kemarin waktu harganya masih 80 ribuan kita udah mulai agresif beli balik gitu loh. Kan akhir Januari kemarin 108 ribu kita exit beli baliknya bulan kemarin. Nah, tapi aku dapat responnya aku nggak juga. Ada yang bilang aku nggak puas bos. Loh kenapa kok nggak puas? Ya karena aku joinnya telat, miss sinyalnya. Well, that's okay. Selalu ada next signalnya lagi dan itu yang aku mau bahas di video kali ini. Di antara beberapa hal yang aku mau bahasin, oke? Karena di saat Bitcoin ke $100.000, pasti pertanyaan yang paling di depan mata orang adalah apakah masih ada kenaikan lagi? Ini kita omong Mei 2025. Jangankan 10 tahun ke depan lah. Kalau kita omong 10 tahun ke depan udah jelas. Rata-rata semua orang setuju Bitcoin naik terus, right? Kita omong akhir 2025 ini, sisa tahun ini. Masih ada kenaikan lagi nggak? Karena kan ya aku tau lah kalian maunya cuan cepat ya kan. Dan kalau kamu sampai tanya pertanyaan seperti itu, jawaban saya adalah ya kamu berarti nggak telitiin apa yang sudah kita sering posting di channelnya MySec dari dulu. Karena kalau kamu udah followersnya kita, jangankan komunitas VIP ya, kita omong just a subscriber biasa aja, right? Dari dulu kita udah bilang Bitcoin itu ikuti siklus. Siklusnya itu kurang lebih 4 tahun. Dan kalau kamu tracking data yang sudah aku sharing sampai sekarang, ini tahun keempat dari 4 tahun. Masih ada sisa what? 6 bulan? Something like this, right? Yang artinya, apakah ada kenaikan? Of course, kalau kamu lihat ke siklus-siklus sebelumnya, kenaikan paling banter justru di akhir siklus. Di paling belakang. Betul nggak? Right? So, ada kenaikan. Kenaikannya sehat nggak? Sehat. Wong 1 bulan aja, bulan kemarin sampai sekarang udah 25% kenaikannya, kurang lebih, right? Di saat pasar lain nggak ada yang naik 25%, right? Tapi, justru kalau saya boleh bilang, otak kamu, bukan tentu duit kamu ya. Duitnya kalau mau masukin ke kripto di sekarang di harga $100.000, apakah masih ada kenaikan? Yes, harusnya masih ada. Dan secara detail, of course, kita kasih update terus kapan kita beli, kapan kita jual di dalam komunitas kita. So, waktunya exit nanti juga kita sharing. But, pikirannya sudah harus mulai pikir ke apa lagi berikutnya. Karena kalau ini bener tahun keempat dari 4 tahun siklus, setelah itu ada bear market, right? Dan ini kita omong, oke, kamu itu investor jenis mana ini? Mau taruh di komen juga boleh. But kalau kamu investor yang pikirnya itu ya udah nabung terus 10 tahun ke depan lupain, video ini sebenarnya nggak ada gunanya untuk kalian karena udah tahu Bitcoin 10 tahun ke depan naik. Tapi kalau kamu seperti saya, yang mana saya itu sebenarnya cuma utamakan profit yang maksimal, gitu loh. Karena ada ombak naik turun. Exit di 108.000 Bitcoin, beli balik di 80.000 itu ekstra 25% ekstra Bitcoin di portfolio saya. Yang nggak perlu saya kerja-kerja beli, karena cuma timing aja. 108.000 exit, 80.000 beli lagi. Ekstra 25%, bahkan lebih jumlah Bitcoin yang ada di portfolio saya. Right? 80.000 exit di atas lagi, terus beli lagi di bawahnya bear market. Kelihatannya, that's profit maximizing gitu loh. Tapi masalahnya di sini, itu asumsi yang bisa dipilih adalah beli Bitcoin atau pegang dolar. Sedangkan sekarang 2025 mulai saya kasih clue bahwa ini waktunya mulai pikir, tapi gimana kalau misalkan asetnya bukan cuma kripto dan dolar? Gimana kalau misalkan ada pilihan yang bukan kripto dan bukan dolar gitu loh. Itu aku mulai kasih clue-nya sekarang. Tapi sebelum itu, saya mau membahas hal paling mendasar, hal paling fundamental yang orang selalu lupakan. Bulan kemarin, waktu harganya di 80 ribuan, views video saya yang bahasin Bitcoin itu hampir gak ada yang nontonin. You know, cuma 2.000 views, 3.000 views, 5.000 views, sejenis itulah. Kecil sekali jumlah viewsnya. Nah, kenapa? Karena matanya orang lagi rame bahasin emas. Oke? Ini aku tunjukin buktinya. Aku playback videonya biar kalian tahu. Kalau kamu cuma pay attention 5 menit aja. Di saat orang lain nggak perhatiin aset yang penting, lagi rame-rame bahasin emas, justru itu waktunya masuk agresif. Ini aku tunjukin buktinya. Waktu itu di tanggal 13 April, you bisa lihat di sini. Judul videonya, kripto lagi sepi, justru itu saat terbaik buat masuk. Cek harganya. Aku postingnya 13 April, tapi sebenarnya rekamnya berapa hari sebelumnya? 10 April, 11 April, sejenis itu. Right? Waktu itu harganya 80 ribuan, sempat ke 76. Nah, saya mau apa adanya. Saya pribadi nggak dapat di 76, dapatnya di 80-an. But hey, 25%, I'm happy. Gitu loh. Nah, ini yang diomongin di dalam video ini. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat mendasar banget. You mau jago timing market, cuan maksimal, harus paham ini. Apa itu yang dibahas? Ini, aku sharing ilmu bisnis dan investing yang akan bikin kamu jauh lebih sukses ya. Kamu harus bisa melakukan apa yang mayoritas orang gak mau melakukan supaya bisa sukses. Setuju ya? Nah, dalam hal yang spesifik, maksudnya gimana? Maksud aku gini, mayoritas orang itu sukanya ikutan apa yang lagi rame-rame sekarang. Sedangkan duitnya dihasilkan justru di saat gak ada orang perhatiin dunia itu. Aku kasih beberapa contoh. Sekarang ini yang lagi rame apa? Emas, right? Nontonin 5 menit videonya, right? Kalau kamu nonton video satu itu aja, udah ada informasinya untuk tahu, oh ini waktunya agresif Bitcoin. Wong judulnya aja, kripto lagi sepi, justru saat itu harusnya masuk.
Paham ya? Mau seberapa jelas lagi? Nah, sekarang, right, balik lagi ke apa yang aku bahas di video itu, harus masuk ke pasar di saat orang lain lagi gak perhatiin. Sekarang Bitcoin ke 100.000, ini akan attract, menarik orang-orang retail mulai bahasin kripto lagi. Nah, saya sih seneng-seneng aja, udah beli di 80.000, orang mau bahasin lagi, naikin lagi ya gak apa-apa. Tapi orang-orang yang mulai masuk, bukan di 100.000, di 110, 100 berapa, like, makin mendekat ke puncak, orang yang masuk di situ, risknya makin gede, rewardnya makin tipis. Of course lah, kalau beli di 80.000, rewardnya di sini, risknya kecil, rewardnya gede. Makin naik, kebalikan, risknya di sini, rewardnya tipis. Karena harus ingat, kalau teori saya benar ya, ini tahun keempat dari 4 tahun, siklus. Oke? Goalnya adalah jangan sampai nyangkut. Ini kalau kamu tertariknya itu profit maksimum. Kalau kamu asal nabung 10 tahun, nyangkut juga gak apa-apa ke Bitcoin. Tapi kalau kamu mau profit maksimum, cuan yang paling optimal, beli pas di puncak, harganya bear market turun, terus nanti ada break all time high lagi. Periode itu butuh tahunan. Dan dalam waktu tahunan, udah berapa kesempatan 2x, 2x, 2x duit kamu dari pasar-pasar yang bukan kripto, yang kamu miss. Gara-gara nyangkut di atas. Paham ya? Nah, of course, ini belum aku bilang atas. Oke, so kalau kamu mesti mau join komunitas kita, mesti mau masuk ke Bitcoin dapat kaki terakhir, walaupun ekspektasinya harus direndahin, tapi cuannya mesti jauh lebih sehat daripada pegang aset yang lain, mesti bisa. Tapi pikiran saya, dan ini udah saya sharing dan mulai membahas lebih dalam lagi di komunitas kita, adalah apa berikutnya saat sudah puncak. Karena itu butuh waktu persiapan. Persiapan edukasi, persiapan siapin akun-akun, siapin dana, siapin semuanya. Right? Ada pasar berikutnya, karena sifatnya itu gini loh. Kalau kamu tanya apa sih sebenarnya uang, bahasa Inggrisnya kan money, currency. Currency itu bahasa Inggrisnya, mata uang. Dan currency, bahasa Inggrisnya itu diambil dari kata lain, juga bahasa Inggris. Current. Current itu arus air itu loh. Kalau ada sungai terus ada arus yang kenceng, itu current. Dan uang itu pindah dari tempat yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ini kalau dunia fisik namanya osmosis. Right? Tempat yang lagi rame, yang lagi FOMO, duit pindah. Yang udah beli waktu gak rame, take profit, pindah ke yang belum rame lagi. Jadi ibaratnya itu kayak smart money itu selalu masuk saat arusnya itu masih low konsentrasi. Kecepatannya masih kecil, rendah, belum diperhatikan. Ketika sudah tinggi konsentrasinya, udah take profit, pindah lagi. Paham ya? Konsisten nggak sama apa yang aku bahas 1 bulan yang lalu? Dan ini ada hubungan sama what next. Karena kalau kamu bilang, apa itu yang saya lagi lakukan dan apa yang saya lagi sharing dalam komunitas VIP. Sekarang ini yang difokusin adalah masuk ke pasar yang belum orang perhatiin. Dan kali ini untuk pertama kalinya sejak aku mendirikan Mindstack, aku bilang, kali ini bukan crypto. It's the first time aku ucapin ini. Ya selain emas sama perak ya, 2 tahun yang lalu. Tapi itu mesti minority. Di Mei 2025, duitku belum full masuk karena masih mayoritas di kripto, right? Waktu harga Bitcoin masih 100.000 pun masih mayoritas kripto. Tapi mulai perhatiin ketika sudah waktunya panen dan rotasi duitnya ke pasar yang belum orang perhatiin. Dan itu ada hubungan sama apa ini? Apakah saham kah? Apakah properti kah? Apa ini pasarnya? Right? I'll give you a few clues. 1, yes, ada saham di dalamnya. Tapi saham yang mana? Karena saham itu macamnya banyak banget. Gak semua saham naiknya barengan. Dan bahkan ada argumen akan ada resesi sebentar lagi. So mayoritas saham justru underperform, bukan overperform. Hanya sektor spesifik yang bisa outperform. So ini kayak kalau dunia kripto banyak koinnya, koin-koin micin. Hanya sektor super spesifik yang outperform kali ini. Dan kalau kamu mau tahu apa itu yang bikin apapun harganya naik, kuncinya adalah kamu harus ngerti value. Kalau kamu fansnya Warren Buffett, dia kan value investor. Kamu harus paham sesuatu hal yang harganya harus di sini karena value-nya di situ, tapi harganya malah tradingnya di sini. Selisih inilah profit kamu. Dia trading di sini karena pasar belum sadar value-nya ada di sini. Make sense? Nah, kalau kita omong, okay, so what next? Aku kan barusan bilang ada satu clue. Clue-nya itu salah satu dari asetnya saham. Saham mana? Kamu harus mulai pikir, mana itu saham yang berhubungan sama growth produksi, kenaikan produksi. Produksi itu apa? Kalau kamu lihat kalau kamu pelajari economics, GDP, gross domestic product. Apa itu yang bisa ekspansi GDP? Teknologi mana yang paling memungkinkan untuk dongkrakin GDP ini? Itulah yang value-nya belum kelihatan, gitu loh. Paham ya? Nah, itu ada clue yang barusan aku kasih. Kalau kamu perhatiin, teknologi. Karena selalu begitu. Internet baru muncul itu teknologi, right? Teknologi yang ketika kamu kenali teknologi itu, dapat kenaikan paling banter dari perusahaan internet, Amazon dan lain-lain. And then setelah itu, teknologi mobile. So, Facebook apps, Netflix, ini kan semua mobile business, mobile applications. Sekarang, teknologi
So, it's selalu teknologi. Tapi teknologi yang berhubungan sama gimana caranya 10x produksi semua perusahaan seluruh dunia. Teknologi itu udah muncul, right? Hanya saja belum dikenali sama mayoritas orang, oke? Kalau kamu bisa kenali teknologi ini dan bisa paham cara expose dirimu ke perusahaan-perusahaan yang terdepan di teknologi tersebut, itu yang di saat Bitcoin lagi bear market, kamu justru bisa outperform. Supaya saatnya waktunya serok Bitcoin lagi, ini kita bukan ngomong sekarang lah, ini kita ngomong nanti pas di puncak. Right? Saat waktunya serok lagi di bear market berikutnya, right? Danamu yang dulu karena udah panen dari Bitcoin, dulu cuma misalkan 100M, right? Malah ada 200M untuk serok Bitcoin yang sudah turun. Nah, paham ya? Itulah caranya untuk bisa tetap mencapai goal yang sangat-sangat sehat. Gitu loh. Pikiran itu harus mulai dipikirkan sekarang, guys. Oke? Walaupun kripto masih ada kenaikan, and congratulations teman-teman yang sudah join di komunitas kita yang udah dapat kenaikan itu dari 80.000, congratulations. Sekarang waktunya untuk pikirin, oke, beberapa bulan ke depan ada kenaikan, justru bukan tambah agresif, tambah rakus, justru waktunya tambah hati-hati. Karena ini kaki terakhir. Ekspektasinya direndahkan. Ini konsisten sama konten yang barusan diposting seminggu lalu. Endgame, oke? Endgame Avengers, oke? Sebentar lagi ada klik, oke? Bukan sebentar lagi minggu depan ya, kita mesti ngomong bulanan, ya. But di waktu yang orang lain lagi rame-rame kripto, atau akan mau rame-rame, persiapannya, mental kamu harus ke what next. Dan itu proses bulanan. So, saran saya, ya nggak harus dari komunitas VIP kita, tapi harus masuk dapat informasi yang nggak orang umum punya. Ini sorry, aku lagi tutupin karena ada matahari. Right? Masuk ke market yang belum banyak orang perhatiin. Okay? You mau bahas lebih dalam sama kita? Live call tiap minggu, okay? Dalam komunitas kita. Tapi itu yang best advice yang aku bisa kasih sekarang. Okay? Karena it's coming. Puncaknya kripto, kalau ini mesti siklus per 4 tahun, akan datang. Dan di waktunya bear market, ada pasar yang bukan kripto, yang best untuk masuk. Oke, itu update sementara. Kita akan selalu posting terus kalau ada update baru lagi. See you guys and sukses selalu. Bye.